deskripsi yang sebelumnya yang akan kita jadikan sebagai referensi kita tentunya, supaya kita tidak ngawur. Ada data yang kita jadikan panduan dalam membimbing. Ini kita coba sekarang masuk ke bab 1 yang tadi kita lihat, bagaimana seharusnya yang diperbaikinya. Arsip mempunyai peran penting. Arsip dapat bermanfaat secara optimal bagi organisasi apabila arsip dan kelola dengan tidak tertib akan menimbulkan masalah bagi organisasi. Apabila suatu arsip sulit tidak ditemukan, akan menjadi hambatan. Ini sebetulnya lebih baik disatukan aja. Misalnya suatu arsip sulit ditemukan, tidak perlu titik di sini. Tapi perbaikilah. Sistem kearsipan selama ini menggunakan cara manual. Ini dia tadi ada biaya. Tidak bagusnya ruang dalam hal penyediaan tempat. Tidak mengerti. Tidak bagus. Ini coba saya lihat. Ini tidak bagus, 2 kali ada kata tidak bagus gitu. Ya, coba dulu ya, kita ubah dulu jenisnya. Nah, ini ada kata tidak bagusnya, terus lagi tidak bagusnya. Kita aduh. Di sini ada kata lihatnya, tidak bagusnya ruang, tidak bagusnya waktu. Ada lagi nggak yang pakai tidak bagusnya? Nah, kalau ada 2 pakai tidak bagus. Ribet sekali bahasa muadil ini. Nggak bisa disatukan saja ini. Satukan menjadi sebuah kalimat sampai berulang-ulang. Dan satu lagi yang paling lucu, kalau dalam pelajaran bahasa Indonesia sudah titik, ada huruf besar, tidak ini bukan subjek kalimat. Tidak itu adalah perbandingan atau contoh dari sebuah kalimat di sebelumnya. Jadi, dan ini juga tidak, ya, kamu perbaiki. Seiring berjalannya waktu, sistem pemakaman kearsipan sistem ini dirancang dengan berbasis komputer. Sistem ini melebihi kelebihan dalam rancangan yang lebih sederhana dan membutuhkan. Sistem ini memiliki dirubah. Pada intinya hanya menyimpan database saja, bukan menyimpan arsip fisik. Akses juga adalah sistem kearsipan yang digunakan mengarsip dokumen menjadi file, pengamanan dokumen, penyingkiran, pemusnahan dokumen. Analisis yang dilakukan pada PTP 3, analisis yang dilakukan pada PT Perkebunan 3 Persero Medan. Pengelolaan arsip pada perusahaan tersebut menggunakan data arsip yang modern, tetapi masih dijumpai arsip yang hanya ditumpuk dalam ruangan karena lambatnya koneksi internet, sehingga tidak bisa di-scan
dan disimpan di dalam komputer. Lalu masih kurangnya personal, sehingga kegiatan arsip menjadi lambat. Arsip tidak dikelola dengan tertib sehingga banyak dokumen penting yang hilang. Ini sebetulnya hanya satu kalimat. Satu kalimat ini kan kalau saya lihat ini hanya contoh dari bahwa di sini sudah modern, tetapi masih banyak ini ya kan, baru koma, kurangnya personil, koma, tidak dikelolanya. Oke. Dari hal tersebut, peranan arsip sangat penting dalam sistem elektronik. Seiringnya perkembangan di bidang komputer, pengelolaan dokumen manual atau konvensional kini dapat dikelola secara elektronik menggunakan komputer. Dibandingkan dengan arsip konvensional, arsip elektronik memiliki keuntungan dalam penyajian dan penemuannya lebih lengkap, serta memiliki akurat penyimpanan dalam jumlah besar. Berdasar latar belakang tersebut, penulis tertarik menyusun tugas akhir analisis sistem arsip elektronik. Ya, oke, kamu perbaiki lagi yang tadi, saya teruskan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalahnya adalah bagaimana aplikasi sistem arsip elektronik pada PT-PN 3 Persero Medan. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengerti sistem arsip, manfaat, bab 2. Dalam penulisan tugas akhir ini, sesuatu penelitian yang dilakukan Ripaudit M. Penelitian yang dilakukan Habibur Rahman. Manfaat penggunaan media elektronik. Manfaatnya nih ya. Manfaat itu perencanaan, kecepatan dan ketepatan, menjamin akuntabilitas, menuju paperless
Society, manajemen ini kenapa lama komponen sistem arsip elektronik menurut Sugiarto dan Wahyono. Ini saya heran, hanya Priyansa semua bukunya. Nah, ini Sugiarto, Wahyono, dan Priyansa. Priyansa ini sebetulnya tahun 2005 atau 2017. Di sini Priyansa tahun 2017. Di sini 2005. Nah, mana yang benar? Cobalah kau betulkan mana yang benar kau buat ini. Kabinet virtual. Kode kabinet. Nama kabinet. Fungsi kabinet. Lokasi map virtual. Ini juga paling lembar arsip, file dokumen atau gambar dalam bentuk Microsoft Word, Excel, PowerPoint. Gambar merupakan hasil scanner yang diimport berupa bitmap. Atribut database lagi adanya kode arsip sesuai dengan aturan penulisan kode arsip dalam organisasi. Lokasi file, lokasi fisik, tanggal arsip, tanggal terima, penerima, pengirim, jenis arsip. Nah, ini Priyansanya 2017 dari 2005. Ini kenapa huruf beda-beda? Ini bukan template. Tidak apa-apa. Ini kau betulkan saya sendiri. Arsip kertas. Arsip dapat dilihat dan didengar. Arsip kartografik. Arsip elektronik. Fungsi, nah, kita lihat. Arsip dinamis. Dibagi dua, arsip dinamis aktif dan inaktif. Arsip statis. Ajas dan pengelolaan arsip. Nah, ini yang perlu dilihat. Macam mana pengelolaan arsip di PTPN 3. Nah, ini lagi Priyansa lagi. Kenapa tidak ada buku kearsipan yang lain? Sentralisasi. Apa arti sentralisasi? Ini nanti kamu lihat di perusahaan tersebut apakah dia asasnya itu tersentral. Ini dia manfaat dan keburukan atau kerugiannya. Kedua, desentralisasi.
gabungan antara sentralisasi dan desentralisasi. Sistem kearsipan. Dalam tulisan ilmiah tak boleh ada logo atau tanda seperti ini. Tulis saja, ketik dan Agus dan Teguh. Ini juga ada di dalam tulisan ilmiah. Filing system ada 6. Abjad. Ini nanti juga kamu lihat di perusahaan tersebut model filing sistemnya macam mana. Sistem nomor, kamu bilang ada 6. Menurut Agus dan Teguh menyatakan sistem pengarsipan ada 6. Coba kenapa hanya 2 yang mau ditulis? Ya, saya belah 2. 1 sistem abjad. Kamu buat. Ini kebaikan dan keburukannya. Ya kan? Kedua, ini sistem nomor. B kamu buat. Mana 4 lagi Adlin? Ada 6, tapi yang ada sistem abjad dan sistem nomor. Yang 4 lagi kemana? Hilang. Aduh, kamu ini buru-buru saja. Kita boleh saja mencontek dari punya orang atau copy paste, tetapi dibaca juga, bukan di copy bulat-bulat. Lanjut, pemeliharaan arsip. Saputro dalam ini juga nggak boleh ini. Muhyiddin dan Winata, pemeliharaan arsip. Untuk arsip elektronik ya. Teknologi ini juga kemana kamu nih mengetiknya? Ini hurufnya beda-beda. Ini coba lihat, ini huruf Times New Roman atau huruf apa ini? Ini coba lihat lagi, ini lagi. Kenapa besar-besar ini? Kamu perbaiki dulu. Ini juga jelek kali kelihatan. Kriteria pemilihan peralatan. Bentuk alami yang dilihat dari bentuk alami arsip, frekuensi, lama arsip, lokasi, besar ruang yang disediakan, tipe dan letak tempat penyimpanan, bentuk organisasi, tingkat perlindungan terhadap arsip yang disimpan. Bab 3, metode penelitian. Adlin, kalau kamu buat kayak gini ini salah. Kalau bab 3 lanjut kau ketik di sini metode, dia nyambung, ini kamu bikin titik. Boleh kamu bikin dengan sistem Arab, ini namanya angka Arab. Tapi kalau kamu bikin metode di bawah seperti ini, harus kau mengikut sistem Romawi. Romawi itu begini, membuat bab. Kalau kamu pisah, kalau disambung dia mengikuti sistem Arab dibikin titik.
baca nanti supaya paham bahasa Indonesia yang baik itu ada namanya PUEB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, ya, supaya jangan kita orang Indonesia tapi kita salah berbahasa Indonesia. Angkanya besar kali, malah kau betulin dulu. Wah, ini angka 2 pun besar kali. Wawancara atau ini nampak kali kau copy paste aja. Jadi ini hurufnya ini mengikuti yang lama, format yang lama. Jenis sumber data bersumber dari observasi dan wawancara. Nah, sebelum kau serahkan lagi, kau perbaiki, kau bikin dulu, kau perbaikin dulu yang tadi yang bersalahan di bab 2 itu. Baru nanti kamu tunjukkan dulu hasil wawancara atau rekamannya, baru saya bisa membahas bab 4-nya. Jadi terus wawancara itu dari mana kau buat, itu sumbernya harus ada di bab 2. Di bab 2-mu ini, kamu ini kan aplikasi atau pelaksanaan sistem kearsipan elektronik, yang mana kamu buat jadi pertanyaan harus ada dibuat di bab 2. Ya, inilah cerita-cerita bab 2 ini kamu ringkas, jadi kamu tanyakan, kamu adakan interview wawancara dengan pihak perusahaan, bisa dilakukan melalui telepon, kamu rekam. Nah, berdasarkan itulah kamu menulis bab 4-mu. Ya, sekian dulu dari saya. Terima kasih.